Good morning, everybody. Are you okay? I'm trying to thank you very much for your attention. Terima kasih yang sudah perhatian ya, hanya kabar ya. Thank you very much for joining this class today. This is the last meeting before we are going to UAS ya. Ini adalah pertemuan terakhir ya di semester ini ya. Sebelum kita ke UAS ya, mungkin beberapa minggu lagi. Nah, ada materi yang memang perlu kita tuntaskan. Jadi kita hari ini akan bahas beberapa tenses yang belum kita sempat bahas ya, tapi nanti sedikit-sedikit. Nah, terus nanti di endingnya akan ada penugasan yang harus kalian kumpulkan ya sesuai dengan deadline. Nah, untuk tanggalnya kita sepakati bersama ya. Kira-kira deadline pengumpulan tugasnya kapan ya? Nah, okay, before we begin our lesson today, let's pray this on the bridge. Silahkan kita bisa berdoa dulu sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Okay, when I call your name, please raise hand and say yes, present or yes, I'm ready. Yes, ma'am. Maulana, No. Niko, Yes. Lana, Yes. Natasha, Alia, No. Ika, No. Aratna, No. Nadira, Yes. Dara Febri, Muhammad Akbar, Febrian, Tegar, Muhammad Siti, Haris, Citra, No. Muhammad Reza, Reza Indra, Ridwan, Satrio, Syasdeva, Taufik, Miftahul, Yes. Cynthia, Yusuf, David, Amino. No. Oke, nah kita akan lanjutkan materi kita. What material we will discuss today, yaitu tentang simple future. Nah, kita akan ke simple future. Setiap tenses memiliki verbnya masing-masing ya. Setiap tenses memiliki verb masing-masing. Simple present tense, verb yang digunakan verb berapa? Present tense. Simple present. Satu. Simple past tense. Dua. Kalau simple present dan past continuous. Kemarin sudah kita bahas present dan past continuous. Verb A. Nah, A. Kira-kira kalau simple future, verb yang digunakan verb berapa? Verb satu. Nah, oke. Simple future menggunakan verb satu. Nah, setiap tenses relate dengan kejadian, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Yang membedakan yang dilakukan kapan. Nah, present saat ini, past tense masa lampau, continuous yang sedang dilakukan. Kira-kira kalau simple future kejadian, peristiwa atau kegiatannya dilakukan kapan? Yang akan datang. Nah, ini relate dengan kita Desember 2023, sebentar lagi 2024. Berarti kita terkait dengan kegiatan
planning, prediksi, harapan yang mungkin akan kita lakukan di tahun depan. Nah, jadi simple future merupakan tenses yang membahas aktivitas, kegiatan, peristiwa, gitu ya, yang belum mulai dan baru akan kita lakukan di waktu yang akan datang. Dan bisa juga ketika kita ingin menyatakan suatu rencana, prediksi, harapan atau keinginan. Nah, kira-kira kejadian, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di masa yang akan datang. Namun mungkin kita bisa lebih spesifikkan, misal malam ini, siang ini, atau misal sore ini, gitu ya, atau misal malam ini. Nah, atau misal besok pagi, bisa besok siang, nah besok sore. Nah, jadi misal besok malam, nah atau bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jadi sesuatu kegiatan ini rencana planning aktivitas ini mungkin bisa kita lakukan dalam waktu dekat atau mungkin dalam waktu yang masih agak jauh, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Nah, karena future itu lebih relate dengan sesuatu yang akan datang dan menggunakan satu. Kalau di dalam bahasa Inggris untuk membentuk akar itu ada 3 pola. Berbeda dengan kalau kita dalam bahasa Indonesia ya. Misal kalau kita dalam bahasa Indonesia kita mau menyebutkan saya akan belajar, saya akan mengerjakan tugas bahasa Inggris, atau misal saya akan makan malam, misal saya akan pergi ke Jakarta besok. Tinggal dikasih kata akan itu sudah bentuk yang akan datang, yang akan dilakukan. Namun kalau dalam bahasa Inggris untuk membentuk akan kita punya 3 pola, yaitu pola menggunakan will, shall, dan going to. Jadi untuk membentuk akan kita bisa gunakan salah satu dari 3 pola ini, namun yang mungkin lebih familiar adalah will. Nah, will atau shall kita familiar saat selesai dengan modal verb ya, will atau shall. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, will dan shall artinya sama-sama akan, cuma nah, shall itu hanya terbatas untuk subjek tertentu. Hanya ada dan will yang bisa menggunakan shall. Jadi karena terbatasnya subjek mungkin jadi kurang familiar digunakan. Nah, kalau kita mau menggunakan itu kita bisa memakai will, karena will itu luas untuk semua subjek yang entah itu are doing, they atau she being, itu bisa menggunakan will. Jadi will itu luas, simple dan luas. Nah, bisa juga ketika kita menggunakan akan, kita menggunakan pola to be, going to. Nah, to
Karena rajin dan saya ikut kelas itu, misalnya juga teman kamu juga telat-telat ya, saya ikut PS juga hotel ya, seperti itu. Terus harapannya juga nilainya bagus gitu ya. Nah, intinya harus semakin baik ya. Nah, fungsinya apa sih? Ada beberapa fungsi dari simple future. Satu, yang tadi sudah kita bahas menyatakan peristiwa kejadian yang akan datang, akan kita lakukan, akan terjadi di waktu yang akan datang. Misal rencana mau pergi kemana? Nah, I will go to Jakarta next week misal. I will go to Solo tonight misalnya. Nah, atau menyatakan sebuah janji. Bisa juga ketika kita ingin menyatakan janji, ya. Misalnya saya janji sama orang mau ketemu. Nah, we will meet misalnya. Nah, kita akan ketemu atau we shall meet misal seperti itu ya. Nah, terus next bisa juga menyatakan suatu permintaan. Ketika kita nyuruh orang untuk misal membantu kita mengambilkan misal sesuatu, memberikan sesuatu, bisa juga pakai will ya. Biasanya diikuti dengan interrogative question misal will you help me misal ya. Nah, will you lend me 100.000 rupiah? Bisakah kau pinjami aku 100 misalnya. Ya kalau bisa yes I will, kalau no I will not. Nah, tapi kalau belum satu jawabannya macam-macam, gak punya uang, kapan balik, gak mau, bentar aku sibuk ya. Nah, karena kayak gitu ya. Oke. Atau bisa juga ketika kita ingin menawarkan sesuatu pada orang misal, will you sit down by my side? Kalau kamu di sampingku misalnya. Nah, seperti itu juga bisa. Kita menggunakan will. Untuk poin nomor 3 dan 4 biasanya interrogatif ya. Menanyakan biasanya will you biasanya seperti itu. Nah, bisa juga untuk mempersilakan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, bisa juga bersama kayak tadi. Will kami silakan masuk misalnya. Will you sit down here? Silakan duduk di sini. Jadi kata silakan masuk, silakan duduk kita bisa pakai will you titik. Nah, ketika kita ingin mengajak orang, bisa juga pakai will you come to me, bisa menemani aku, misal will you come to my birthday, bisa datang ke utakku misalnya, ini juga bisa. Semua pakainya poin 3 kali 5 6 itu pakai will you titik. Interrogatif semua. Bisa juga untuk menyatakan sebuah keharusan. Nah, biasanya pakai will do. Nah, biasanya seperti itu ya. I will do this. Biasanya kayak gitu ya. Bisa kalian pernah dengar I will do this. Atau melakukan segala hal yang terbaik misalnya. I will do this for you. Akan melakukan segala hal yang terbaik untuk atau menyatakan sebuah syarat atau pengandaian. Jadi bisa aku akan dapat nilai bagus jika aku belajar misalnya I will get the good score if I study hard. Aku akan dapat nilai yang bagus jika aku belajar dengan giat. Boleh juga menyatakan syarat ya, syarat atau pengandaian. Nah, terus kita kesini. Future ada yang namanya bentuk nominal. Nominal sentence biasanya tidak diikuti dengan kata kerja, tapi diikuti kata yang lain. Misal apa? Nah, non-verb itu mungkin kata sifat, mungkin kata bidang, mungkin kata keterangan, waktu atau tempat misalnya. Bagaimana kalau kita ingin membentuk kalimat positif? Subjek will plus be. Be di sini bukan to be ya, tapi be. Terus diikuti non-verb. Harusnya subjek will plus not plus be non-verb. Interrogatifnya mulainya tidak dibalik. Misal, aku akan jadi seorang programmer. Misal 5 years later. Misal, aku akan jadi seorang programmer beda. Misal 5 tahun lagi. Nah, kalian menggunakan will, tetapi will. Nah, I will be a good technician. Misal, 10 years later. Misal, aku akan jadi teknisi yang paling bagus. Misal, ya 10 tahun lagi. Nah, kalian bisa menggunakan will be itu tuh mungkin kalimat formal. Biasanya untuk kalimat formal pakainya I want to be. I want to be programmer. I will be a programmer. Ini kan menyatakan keinginan, harapan.
Terus interrogatifnya polanya kayak positif tadi. I will be a successful person. Aku akan jadi orang yang sukses. Nah, negatifnya tindakan hal. I will not atau I will be a successful person. Interrogatifnya pola tinggal dibalik, seperti positif tinggal dibalik. Misal, aku ada di sini, aku akan ada di sini. I will be here. Aku akan ada di sini. Kamu akan ada di sana. You will be there. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau menemukan kata will be, pasti dia diikuti oleh kalau nggak adjektif, kata pertama depan dia kata benda kayak profesi. Seperti itu. Kita akan coba soal. Aku akan ada di sana besok. Oke, bila bisa disingkat keluarga. Oke, kita kayak positif tidak terbalik lagi. Bila kami lepasnya kita akan langsung malam ini. Oke, oke. Kami terus jadi tinggal seperti itu. Terus untuk penggunaan syarat, ya istilah saja. Untuk penggunaan syarat intinya sama, ya polanya sama. Subjek shall verb 1. Kalau will subjek will verb 1 ya. Cuma subjeknya ini kan was I will bisa ketemu will. Tapi kalau shall cuma I dan be, pemakaiannya terbatas. Ya, jadi sehingga kayak jarang digunakan kata mungkin kalian pernah dengar kata shall, mungkin di lagu atau mungkin di satu film, mungkin masih sering muncul ya. Intinya sama. Oke. Terus kita akan kesini. Ada juga bentuk kata yang lain ketika kita ingin membentuk apa. Memakai pola be going to. Present tense itu dengan future itu jejeran. Jadi pas-pasnya ya. Kalau kita tarik garis lurus, past tense apa ya? Present tense di tengah. Misal sebelah kirinya past tense, sebelah kanannya adalah future. Jadi dia masih agak dekat dengan present tense. Maka verbnya verb 1. Terus to be yang digunakan masih seperti to be present, yaitu is and dan are. Maka di sini nanti diisi to be, is and atau are. Terus going to be, going to artinya jadi satu kesatuan. Bukan artinya going to itu seperti be to SMA plus going to dari present continuous, bukan ya. Be going to artinya akan, dia jadi satu kesatuan. Nah, tapi setelah itu nanti harus diikuti verb 1, dia baru future. Jadi ini versi yang lain selain membentuk akan. Jadi untuk membentuk akan kita juga tidak selalu bisa pakai will. Kita mungkin sesekali pakai be going to. Itu adalah versi panjangnya sedikit. Cuman kan lebih luas will kan, will verb 1, will verb 1 daripada. Cuman ini bentuk yang lain dari future. Nah, misal untuk membentuk kalimat positif, subjek plus to be, ya di sini diisi SMA plus going to, ya plus verb 1. Nah, jadi setelah going to akan ketemu verb 1 ya. Jadi to be going to itu kayak begini. Negatifnya subjek to be plus not plus going to plus verb 1. Interrogatifnya to be plus subjek going to plus verb 1 gitu ya. Nah, misal aku akan menulis sebuah surat, maka I am going to. Nah, be going to itu artinya apa? Maka aku akan menulis sebuah surat. I am going to write a letter. Bukan artinya saya sedang pergi untuk ya, bukan. Nanti kita akan lihat bedanya dengan pola continuous. Nah, terus negatifnya I'm not going to write a letter. Saya tidak akan menulis sebuah surat. Interrogatifnya pola tidak dibalik. Am I going to write a letter? Apakah aku akan menulis sebuah surat?
We are going to meet you tonight. Kita akan menemuimu malam ini ya. Bukan artinya kita sedang pergi untuk menemuimu tidak. Kan itu terlalu belajar ya. Jadi kata kerja dalam satu kali, dalam satu baris berikutnya. Biasanya memang baiknya tuh gak double-double ya. Kita sedang pergi menemuimu. Akan terlalu belajar udah pergi udah tanpa menemui gitu ya. We are going to meet you artinya kita akan menemuimu malam ini. Negatifnya juga we are not bisa, we are juga bisa. Boleh disingkat gitu ya. Terus yang selanjutnya bisa ditulis seperti positif. The boy is going to play soccer. Anak laki-laki itu akan bermain sepak bola. Soccer dan football sama. Tidak dengan sepak bola yang satu di pocket dan satu American football. Oke. Ya, is atau is not? Ya, is not. The boy is ini videonya selesai. Terus kita akan ke sini. Oke, kita akan ke present dan past perfect. Kira-kira, ini kita bahas sekalian karena dia memiliki pola yang hampir sama. Polanya hampir sama. Nah, present dan past perfect. Kira-kira verb yang menggunakan verb keberapa? Kalau present dan past perfect itu sama-sama ada continuousnya. Coba kira-kira kalau simple present dan past perfect itu kira-kira berapa yang digunakan? Ada verb yang belum kita bahas dalam tenses ini. Kira-kira verb tiga. Maka separuh berjasa selalu. Depan mas, depan mas. Sekolah, terus nilai. Simple present perfect kan? Enggak, tenses yang ada perfect. Menggunakan verb tiga. Tenses yang ada perfectnya menggunakan verb tiga. Perfect itu identik dengan sesuatu yang sudah terjadi. Kayak past. Perfect itu sekilas dia lebih dekat dengan past tense. Sesuatu itu sudah dilakukan atau sudah selesai dilakukan. Jadi perfect itu kayak past tense, sesuatu yang lalu. Nah, terus misal kalau present perfect, nah, berarti sesuatu yang sudah dilakukan, sudah dikerjakan di waktu yang lalu, dan saat ini berarti masih proses, masih dilakukan atau masih berlangsung. Itulah simple present perfect. Jadi suatu aksi kegiatan itu sudah terjadi di masa lampau, sudah kita lakukan di masa lampau, saat ini belum selesai, masih berlanjut sampai sekarang. Kira-kira selesainya kapan? Belum jelas. Sudah kita lakukan di waktu lampau dan saat ini masih proses. Nah, menggunakan verb tiga. Untuk pola rumusnya itu have atau has verb tiga. Have atau has bukan artinya saya memiliki bukan, tetapi rumusnya itu have has plus verb tiga. Dia lebih
present lampau, tapi juga masih relate dengan present saat ini. Nah, ketika subjeknya are you reading, nanti dia menggunakan have plus verb 3. Ketika subjeknya she reading, dia memakai kata has plus verb 3. Biasanya yang jadi kuncian present perfect itu adalah penggunaan kata hubung since artinya sejak dan for artinya selama. For itu bisa artinya untuk, bisa artinya selama ya, tergantung konteks. For you berarti untuk. Kalau for 10 years berarti selama 10 tahun. Oke, ketika ketika nomor satu ini menunjukkan ketika dia belum ada kata hubungan, suatu peristiwa telah selesai dikerjakan di masa yang lampau. Misal I have swept the floor, aku menyapu lantai. Ya udah nyapu lantai, intinya sudah lampau, gak ada kaitan sama sekarang, jauh sekali. Nah, tapi yang biasanya yang menjadi kuncian present perfect adalah poin nomor 2. Jadi menyatakan sesuatu yang telah terjadi di waktu yang lampau dan masih ada hubungannya dengan sekarang ini. Misal ya, she has lived here since 1995. Dia sudah tinggal di sini sejak tahun 95. Kira-kira apakah dia masih tinggal? Sejak tahun 95. Berarti kan masih di sini. Kira-kira mau tinggal di sini sampai kapan? Gak tahu. Intinya dia di sini sejak tahun 95 atau sudah bertahun-tahun. Atau misal they have worked there for 2 years. Mereka telah bekerja di sana selama 2 tahun. Kira-kira apakah masih kerja di sana? Masih. Nah, kira-kira sampai kapan nih dia di sana? Misalnya agak jelas. Dia sudah bekerja di tempat tersebut selama 2 tahun. Nanti itulah present perfect yang poin nomor 2. Nah, bagaimana untuk membentuk positif negatif interrogatif? Nah, have atau has disesuaikan dengan subjek. Ketika subjeknya I, you, we sama they, dia menggunakan have. Ketika subjeknya she, dia menggunakan has. Ya, untuk membentuk positifnya subjek have atau has plus verb 3. Negatifnya subjek have atau has plus not plus verb 3. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya, have atau has plus subjek plus verb 3. Misal Lisa has written a letter for an hour. Lisa sudah menulis surat selama sejam. Apakah sekarang masih menulis? Lisa itu sudah menulis selama sejam. Berarti saat ini masih nulis. Selama sejam itu sampai saat ini dia menulis. Oh, sampai sekarang sudah sejam nih kok gak pelan-pelan ya. Nah, terus untuk negatifnya tinggal tambah not. Lisa has not written a letter for an hour. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Has Lisa written a letter for an hour. Terus Lisa, I have worked as teacher since 2015. Aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2015. Saat ini masih jadi guru. Masih. Nah, oke. Jadi guru itu sejak 2015 berarti sudah 8 tahun. Nah, pensiunnya kapan? Gak tahu. Intinya dia udah 8 tahun bekerja. Negatifnya tinggal tambah not. I have not worked as teacher since 2015. Negatifnya pola tinggal dibalik. Oke, kita akan kasih soal ya. Nah,
Jadi untuk present perfect itu tidak tertutup kata kerja, kayak present atau past tense. Makanya dibagi. I have waited for you for 2 hours. Aku menunggu kamu selama sejam. Nah, berarti selama 2 jam berarti saat ini masih. Oke, juga sih. For you artinya dari satu itu bukan I wait, tapi I wait for you. Dia satu ada. Wait for you dari satu. Dan itu bukan wait for you, tapi I wait for you. Terus kita pakai ini ya. Nah, oke, we have eaten betul karena makan itu selama sejam gak bisa habis ya. Porsinya cukup. Oke, kita lagi sedang lagi ya. Pembahasannya dibagi My sister has lived in Jakarta since 2 years ago. Saudaraku sudah tinggal di Jakarta sejak 2 tahun. Seperti ini ya, itulah present perfect. Jadi sesuatu yang sudah kita lakukan di masa lampau, sudah waktu yang lampau, tapi saat ini masih dan sedang dilakukan, masih proses dan belum tahu selesainya kapan ya. Oke, itulah present perfect. Nah, sekarang kita ke past perfect yang terakhir. Past perfect. Nah, present perfect sesuatu yang sudah dilakukan, sudah terjadi di waktu yang lampau, tetapi masih dilihat dengan saat ini. Kalau simple past perfect, aktivitas kejadian itu sudah kita lakukan di waktu yang lampau, ya, di waktu yang memang sudah lampau juga. Nah, sesuatu sudah kita lakukan atau sudah selesai kita lakukan di waktu yang memang sudah berlalu atau sudah lampau. Simple past perfect. Oke. Present tense, misal posisinya dia di tengah, kirinya future. Oke, kita ambilkan future. Lampaunya dari present, past tense. Ya kan, present bentuk lampunya past tense. Bentuk lampu dari past tense, past perfect. Past perfect itu lampaunya dari past tense. Kita akan bahas simple past perfect itu kalau berdiri sendiri itu agak sedikit aneh. Dia biasanya digabungkan dengan past tense, dia langsung dapat maknanya. Nah, oke. Jadi kejadian itu sudah terjadi di waktu yang lampau, kegiatan itu sudah selesai dikerjakan, tetapi di waktu yang lampau. Verbnya sama, verb 3. Dia lebih dekat dengan past tense. Untuk rumusnya had plus verb 3, had. Siapapun subjeknya A, ibu di sini nanti ketemu had plus verb 3. Nah, kita akan lihat contoh lagi. Past tense sama past perfect itu kalau digabungkan dalam satu kalimat baru nanti akan kelihatan seperti ini. Misal past tense baru past perfect ya, kita gunakan kata huruf when ya.
itu. Atau misal yang paling bawah, aku mengunjungi rumah kemarin atau I visited your house last night. Then you have slept. Aku semalam ke rumahku deh, tapi kamu udah tidur. Nah, semalam main ke pasien ketika dia main ada aktivitas yang memang sudah dilakukan. Kamunya udah tidur, nggak jadi main ya, pulang. Nggak ada sama sekali kaitannya dengan saat ini. Seperti itu. Kalau misal, nah seperti itu ya. Jadi memang baiknya kalau dia digabungkan dengan pasien, jadi langsung akannya dapat. Karena ada waktunya di mana pas perfect, berarti sesuatu yang sama-sama lapor, jangan dia akan dapat. Oke, maksudnya ketika dia bersama pasien. Jadi perfect intinya lapornya dari pasien, ya. Pasien lapornya dari present, lapornya dari pas perfect ya. Nanti kalau lapor ya, kebanyakan lapor nanti nggak bisa seperti. Nah seperti itulah kasus. Berarti nanti untuk apa ya? Untuk misalnya untuk posisi negatif interrogatif ya sudah, dia mulanya sama kayak present perfect cuma diganti head. Subject head verb 3, subject head not plus verb 3, interrogatifnya head plus subject plus verb 3. Nah, my brother had taken a book for an hour misalnya. Oke, atau for aja 30 minutes. Nah, tapi nggak pas juga ya, karena sebenarnya memang mas perfect itu harusnya memang dia sama selesai. Seperti selesai atau tugas nanti saya akan tugas UAS bahasa Indonesia. Tugas pertama membuat kata. Saya pernah bahas tentang kalau di dalam present tense salah satu fungsinya apa? Bukan karakter, mendeskripsikan sifat, menceritakan ibarat kata secara misalkan intuisi, kemampuan. Nah, kita akan bahas itu. Jadi untuk karakter yang pertama, ceritakan tentang diri kalian. Oke, ceritakan tentang diri kalian. Kalau biasanya simple present kan identik dengan aktivitas keseharian kan. Itu cenderung monoton. Kalian bisa buatlah karangan tentang aktivitas dari hidup itu monoton. Kamu jam berapa, di sini makan, di sini mandi ya, kalau mandi atau nggak mandi terus nanti langsung main itu lagi, main game itu lagi, nonton TV makan lagi, itu monoton ya. Kan setiap orang pasti sama. Dan itu biasanya kawan untuk publikan di Google ya. Jadi intinya tugas saya nggak bisa di Google. Nah, ceritakan tentang diri kalian saja. Oke, kami tiga paragraf ya. Dan paragraf pertama, ceritakan tentang diri kalian sendiri. Ya, diri kalian sendiri, hati-hati penggunaan versesnya. Karena ini sedikit lebih kompleks karena mana yang harus present, mana yang harus past tense. Misalnya kalau lain kan past tense kan. I harus buat pasti gitu. Terus bisa future itu kalau misal kalian menyebutkan kalian nanti ini
Kalau misal kalian suka main game apa favoritnya? Kenapa nggak suka? Karena itu kompetisi nggak bisa. Kalau kalian suka nari, misal kalian suka apa misalnya? Terus misal kalian suka nyanyi, misal nyanyi favoritnya siapa? Terus lagu favoritnya siapa? Lagu favoritnya apa misal? Nah, kenapa suka gitu ya? Terus kira-kira nanti setelah lulus kalian ingin jadi apa? Kenapa? Terus bisa juga kalian
sertakan kronologi yang terkait misal begini. Nah, berikan paragraf 1, paragraf minim 1 atau mungkin 2 ini liburan, foto liburan yang ada kalian bisa. Di situ diceritakan misal saya di Jogja, misal saya pergi ke misal anak pantai Malioboro Prambanan, kalau enggak fotonya itu ya ada misal Prambanannya, ada Malioboronya yang ada kalian, nanti boleh yang penting tetap sopan, gitu ya. Ini kalau saya liburannya sama keluarga boleh, liburan saya sama ayah saya boleh, sama teman boleh, ya. Jadi bebas, yang penting asal sudah masih sopan ya, untuk masuk di tugas ya. Intinya itu ya. Jadi dasarkan terus gimana dalam psikologi nanti itu mana susah ketahuan hasilnya dari mana. Ya kalau sama IT nggak tahu berapa ada sini mau masuk nanti ketahuan. Ya. Nah, nanti sama juga dikasih apa kayak problem dan kalau nanti sama aja belajar jawab satu untuk tugas pertama sama yang ada pertanyaan. Oke, untuk deadline mau apa? Jangan lama, sekarang udah jam 6. Mau berapa?